Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya mau buat pengembangan tunik ya dari pola dasar ini, teman-teman. Nah, di sini saya sudah siapkan pola dasarnya untuk modelnya. Nah, ini yang ada di gambar ya, teman-teman. Di bagian pinggang ada lipit-lipitnya, lalu di bagian bawahnya lancip ya, teman-teman. Oke, kita langsung saja ke cara pembuatannya ya. Nah, di sini bagian badan atasnya kurangi dulu 2 cm. Jadi kita anggap si bagian kupnatnya sudah dijahit ya. Jadi kita buang ke bagian samping, kita buang ke samping 2 cm ya. Karena di bagian kupnatnya di sini sudah kita anggap sudah dijahit ya. Nah, kalau teman-teman mau buat pola, teman-teman jangan seperti ini ya, tapi potongnya sampai sini saja. Karena ini nanti ada jahitan kupnat ya. Karena di sini saya mau seimbangkan atau mau disamakan dengan bagian bawahnya, maka saya buang dari samping ya. Jadi kita buat seperti ini. Jadi seolah-olah si bagian kupnatnya sudah dijahit ya, seperti ini teman-teman. Nah, seperti ini. Selanjutnya untuk bagian lancipnya ke bawah ya, kita ukur sesuai yang diinginkan ya. Misalkan panjangnya di sini memakai 95 ya. Nah, jadi bagian lancipnya di sini kita buat 95. Kita kasih tanda di sini ya. Ini tanda panjang 95 ya. Untuk bagian sampingnya kita tetap buat sesuai dengan ukuran pola ini ya, pola dasarnya. Selanjutnya kita buat garis, ini untuk garis lancipnya. Nah, seperti ini ya teman-teman. Seperti ini. Lalu kita gunting ya di bagian roknya. Di bagian roknya kita gunting. Nah, kita guntingnya di sini ya, yang sudah dikurangi 2 cm karena ini kupnatnya sudah dianggap tidak ada ya, atau dibuang bagian kupnatnya di bagian bawah. Jadi kita gunting di sini. Nah, seperti ini teman-teman. Kita gunting di bawahnya juga. Untuk bagian atasnya teman-teman, guntingnya di bagian pola dasarnya ya. Nah, di sini. Jadi jangan gunting yang ini ya, karena nanti ada kupnat. Kita mau buang kupnatnya dari tengah ya. Setelah ini kita buang kupnatnya. Nah, seperti ini ya. Lalu ke bagian samping kita kasih lengkung ya, sekitar 1,5 cm naiknya. Nah, di sini kita gunting. Lalu kita satukan si badan ini ya. Kita satukan memakai solasi ya. Nah, jadi biar si bagian kupnatnya ngebentuk ya, seperti ini teman-teman ya. Nah, jadi ini sudah kelihatan ngebentuk di bagian kupnat. Nah, jadi hasilnya seperti ini ya setelah kita buat kupnatnya. Nah, sekarang kita buat untuk di bagian bawah. Di bagian bawah karena ini ada lipit-lipitnya ya. Di sini kita buat 5 lipitan ya. Kita bagi 5, di sini 21 dibagi 5. Nah, berarti di sini 4,1 mili ya, teman-teman. Jaraknya, setiap jaraknya 4,1 mili ya. Nah, di sini 4,1 mili dan yang terakhir juga 4,1 mili ya. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, ini
tanda untuk lipitannya nanti ya di sini. Nah, di bagian bawah kita bagi 5 juga. Di sini 30 berarti 6 cm ya. 6 cm, 6 cm, 6 cm dan 6 cm. Nah, caranya biar lebih mudah seperti ini. Kita garis-garis. Kita buat garis ini. Nah, garis semua ya. Kita kasih nomor ya biar tidak biar tidak ketukar. Di sini dari bagian samping nomor 1, 2, 3, 4, 5. Karena ini mau dipotong-potong ya. Nah, kita potong-potong semua. Nah, kita putuskan, potongnya sampai putus ya. Karena ini lipatan di bagian atasnya. Nah, seperti ini teman-teman. Kita udah bagi 5 ya ini. Selanjutnya ambil kertas baru ya. Nah, kita lipat seperti ini kertas barunya ya. Nah, kita lipat. Ini untuk bagian bawahnya ya. Nah, untuk lipatannya saya pakai 3 cm, berarti harus dikali 2 ya, berarti harus 6 cm. Nah, di sini 6 cm ya. Kasih jaraknya berarti di sini 6 cm untuk lipatannya. Di sini kita kasih isolasi dulu biar tidak lari ya. Lalu bagian nomor 4 sama 6 cm, kasih 6 cm juga. Nah, di sini 6 cm ya. Kasih isolasi. Selanjutnya nomor 3, kasih jarak 6 cm. Selanjutnya nomor 2 kita kasih jarak juga 6 cm. 6 cm. Lalu terakhir di nomor 1 6 cm. Di bagian bawah kita kasih isolasi juga ya, biar tidak lari. Nah, setelah seperti ini kita garis ya, dari sini garis lurus teman-teman. Nah, seperti itu ya, tinggal kita gunting. Nah, ngikutin bagian sampingnya, ngikut potongan ini ya, potongan asalnya. Nah, seperti itu. Kemudian kita kasih tanda untuk tanda sebelahnya ya. Kita kasih tanda untuk bagian sebelahnya biar lebih mudah nanti ngelipatnya ya. Kita catrek-catrek di sini. Untuk jarak-jaraknya ya. Nah, seperti itu ya. Selanjutnya kita buat lipatan-lipatannya. Nah, jadi si potongan ini harus ketemu di potongan nomor 2 ya. Jadi seperti ini cara ngelipatnya. Nah, jadi ngelipatnya seperti ini. Selanjutnya potongan kedua harus ketemu di potongan ketiga. Nah, seperti ini.
kemudian potongan ketiga harus ketemu potongan keempat ya. Dan selanjutnya ini nomor 4 ke nomor 5. Nah seperti ini, dan ini yang nomor 5 kita lipat arahkan ke tengah ya. Jadi nantinya adu manis sama di bagian sebelahnya, atau berhadapan dengan lipatan yang sebelahnya ya. Nah seperti ini. Selanjutnya kita lipat yang sebelahnya. Nah, jadi berhadapan seperti ini ya, di bagian tengahnya ya. Nah, di bagian tengahnya berhadapan. Kita lipat selanjutnya. Nah ini lipatan yang terakhir ya di bagian samping. Nah seperti ini hasilnya teman-teman. Kita pertemukan di sini. Nah ini badan depannya. Jadi nantinya seperti ini ya. Nantinya seperti ini setelah dilipat-lipatnya. Jadi kalau kita lebarkan, jadi ini panjang ya. Nah kalau kita lebarkan seperti ini, setelah kita lipat-lipat, nah sekarang kita kasih selasi di bagian lipatan-lipatannya. Untuk pola belakangnya teman-teman cukup memakai satu pola ini saja ya. Jadi cukup memakai pola bagian depan karena ini memakai kancing depan. Di sini nanti kita tambahkan untuk tempat kancing ya di badan depannya. Kancingnya 1,5 ya, dan untuk lipatannya 4 atau 5 cm ya untuk penambahan ke depannya. Seperti itu teman-teman. Oke, sekian ya untuk pengembangan pola dasar menjadi tunik lipit ya. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua dan bisa jadi gambaran untuk teman-teman pemula bagaimana cara membuat pola lipit seperti ini ya. Jangan lupa di like, di komen, dan juga di subscribe, dan juga di share ya ke teman-teman kalian biar video ini bisa lebih bermanfaat buat teman-teman semua. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.